Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyari Fazlita dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, relevansi dan penerapannya dalam pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan nasional. Sejarah dan perkembangan Pancasila. Pancasila pertama kali dikenalkan oleh R.I. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang telah ada sejak lama dan dirumuskan menjadi 5 sila yang menggambarkan cita-cita bangsa dalam kehidupan bernegara. Lalu untuk perkembangan Pancasila berkembang mengikuti dinamika zaman dan terus menjadi pedoman hidup dalam membangun masyarakat yang adil dan bersatu dalam keberagaman. Dan juga Pancasila telah menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia melalui implementasinya dalam berbagai kebijakan, peraturan, dan kehidupan sosial. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi. Sebagai dasar negara, Pancasila membentuk kerangka hukum, pemerintahan, dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Semua hukum dan kebijakan publik harus sesuai dengan Pancasila karena ia menjadi jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi kita. Pancasila sebagai ideologi dan filsafat serta pengembangan ilmu. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang menyatukan keberagaman Indonesia. Secara filosofis, Pancasila mengajarkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Bahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pun Pancasila memberi arah agar ilmu berguna bagi masyarakat dan kemajuan bersama. Dan Pancasila juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar negara. Pancasila mendorong pengembangan ilmu yang tidak hanya mengutamakan kemajuan teknologi, tetapi juga kesejahteraan dan keadilan sosial. Ilmu pengetahuan yang berkembang seharusnya mendukung tujuan besar negara, yaitu menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai sistem etika dan moral. Pancasila menuntun kita untuk dalam bertindak secara etis dan bermoral. Ini bisa kita lihat dari cara kita bersikap kepada orang lain. Contohnya, saling menghargai, adil, dan menjunjung kebersamaan, baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Lalu untuk Pancasila dalam kebijakan sistem ekonomi dan pembangunan nasional. Pancasila sebagai dasar ekonomi negara menuntut penerapan sistem ekonomi yang adil dan merata. Tujuannya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dalam pembangunan, Pancasila menjadi arah agar kemajuan tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus berkembang sejalan dengan nilai Pancasila. Artinya ilmu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi harus bermanfaat bagi banyak orang dan memperhatikan keberlanjutan serta keadilan sosial. Karena tidak hanya untuk kepentingan individu atau golongan tertentu, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Kehidupan pribadi, setiap individu diharapkan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, dalam keluarga, seseorang dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan saling menghargai antar anggota keluarga, menjaga kedamaian, dan bertanggung jawab dalam segala tindakannya. Pancasila juga mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan pribadi. Lalu untuk sosial, penerapan Pancasila dapat dilakukan dengan memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati perbedaan antara individu dan kelompok. Pancasila juga mengajak setiap warga negara untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, baik dalam hal suku, agama, dan maupun budaya. Dan untuk dalam dunia profesional, prinsip keadilan, tanggung jawab, dan moralitas dari Pancasila harus diterapkan. Contohnya, dalam membuat keputusan bisnis atau kebijakan publik, seorang profesional harus memperhatikan kepentingan banyak pihak dan tidak mementingkan diri sendiri.
atau bisa disebut dengan egois, keadilan dan tanggung jawab dalam pekerjaan harus selalu menjadi prinsip dasar dalam bertindak. Bisa disimpulkan, Pancasila adalah fondasi utama bangsa Indonesia. Dengan terus memahami dan menerapkannya dalam kehidupan, kita bisa mendapatkan suasana masyarakat yang damai, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global melalui pembangunan yang berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mempresentasikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.